Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Ibu Bupati, matur nuwun Ibu rawuhipun, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka hari jadi Desa Tinggar ke 148 tahun, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Bapak Ibu warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Makan pisang, minumnya susu. Hai orang Jombang, I love you. Sebelum acara kita lanjutkan, Bapak Ibu, kenapa ini lampunya terang sekali? Ini mohon maaf karena bukan silau meneng cangkemmu. Ini karena acara kita malam hari ini Ibu, ini menjadi besok akan ditayangkan di acara TV yang kebetulan judul acaranya adalah Jalan Dakwah ala Gus Miftah, yang ditayangkan setiap hari Sabtu jam 12 siang di TV nasional BTV. BTV itu dulu Berita Satu. Jadi ini rezeki untuk Desa Tinggar, alhamdulillah menjadi salah satu acara saya di televisi. Khusus kepala desanya nanti saya ajak syuting berikutnya, patroli. Ibu Bupati dan warga masyarakat Jombang rahimakumullah, terima kasih atas rasa sabarnya menunggu kehadiran saya, karena saya harus ada 2 lokasi malam hari ini Ibu. Tadi yang pertama di Ndiwe. Nah Bu? Oh Ndiwe, maklum kopinya belum datang. Sehingga ada 2 acara yang harus saya ampu malam hari ini. Alhamdulillah bisa sowan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah. Semua yang hadir saya doakan, yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dijodohkan. Kok sing wis duwe bojo barang melu amin ki ngopo? Bapak Ibu yang saya muliakan, jika musibah membuat kita semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi sebaliknya, jika nikmat membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Secara substansi, hidup itu kan isinya cuma 2, suka dan duka. Bersyukur ketika suka, bersabar ketika duka. Semua orang pernah merasakan suka dan duka, bahkan termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak cangkeme ngopo ya? Ketutupan. Coba yang di depan duduk. Yang perlu diingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Saya itu terakhir ketemu Ibu Bupati di masjidnya Pak Muldoko baru rencana
pengajian di Jombang lagi peresmian masjid ya Bu ya, tapi ternyata didahului oleh masyarakat Tinggar. Wah, luar biasa, jangan-jangan anggaran Tinggar lebih banyak daripada kabupaten ini. Nah, Bapak Ibu yang apa, Gus Miftah berdiri wis ra urun ngatur-ngatur. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan, Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Nanti pada akhirnya berdiri kok, Bu. Nah. Kok kamu nafsu amat sih gitu. Mesti rondo. Kamu nggak kelihatan aku ya, mboten ketinggal. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti Bu, nanti akhirnya berdiri, kan ya pakai pemanasan dulu kan. Kopinya saja nggak datang kok ngatur-ngatur berdiri. Oh, neng kono ki ya ana wong to, ya Allah. Lah tulisannya program protein hewani cegah stunting. Ini sebelum saya lanjutkan Ibu Bupati, sebenarnya stunting itu sudah ada solusinya dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca firman Allah, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutim marrodoah. Niki kula selingirin karena saya bawa, dan ini menjadi isu nasional Ibu ya, soal stunting ini, gizi buruk dan lain sebagainya. Ya wis tak ngadeg aku. Repot ngaji kudune kiai ngatur santri ngatur jamaah, malah kiai diatur-atur. Iki ya ngombe cah iki. Saya mau ngomong stunting dulu deh, mumpung ingat ini, karena ini menjadi perhatian nasional, menjadi isu nasional. Ini soundnya jangan mantul Mas, nggak enak banget ini. Suara soundnya jangan mantul. Tukang soundnya di mana ini? Mas, soundnya jangan mantul. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh ketok wujute. Cewek diragati okeh diuntal kancane. Nah. Kamu gak usah pacaran anak-anak hadro. Santri itu antri pacaran. Laku seneng karo cewek istikharoi. Lagi kon rono tengeng dasku tak kandani. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutim marrodoah. Ayat ini substansinya perintah tentang bagaimana seorang ibu memberikan air susu ibu kepada anaknya secara sempurna 2 tahun. Ternyata ketika memberikan air susu ibu 2 tahun, itu yang mendapatkan manfaat tidak hanya anak, tapi juga ibunya. Tapi biasanya yang tidak bersabar bapaknya. Kopi ini teko. Rumah NO tutupe ijo. Lah didelok sangka ambune sangit. 2 tahun. Nah, saya punya pengalaman Ibu. Istri saya itu tahun 2019 bulan Oktober, mohon maaf, 2 tahun sebelumnya 2017 itu divonis penyakit mastitis.
Mastitis itu apa Pak? Sisa air ASI, pembengkakan sisa ASI. Padahal dua anak saya semuanya komplit mendapatkan asupan ASI selama 2 tahun. Itu saja istri saya masih kena penyakit mastitis, pembengkakan sisa ASI. Saya dulu full, anak saya dua-duanya ASI. Satu karena memang perintah Al-Quran, nomor 2 ya karena saya tidak kuat beli susu Pak. Anak saya dulu usia 1,5 tahun banter-banterin nyusu, saya nggak kuat membelikan susu anak saya, sehingga apa yang terjadi setiap malam saya rebutan susu dengan anak saya. Dengan tetangga matamu kok, dengan tetangga seruh cai. Wong kene cangkem iki janjan. Aku pengen nalus kok kono malah. Kamu jangan begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sekian banyak rahasia kenapa harus 2 tahun. Kalau untuk psikologi anak jelas, bagaimana ibunya Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Malik, kenapa Syafi'i begitu cerdas? Ibunya Imam Syafi'i memberikan 2 resep kenapa Imam Syafi'i menjadi cerdas. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik mengakui kecerdasan Imam Syafi'i. Sampai satu saat Banser ki ora usah ngadeg ning kono ya ngopo to Banser iki. Sir. Mas Banser. Oi. Banser, kowe rasane ning kono, malah cerewet bae wong kono. Kowe mundur ora apa-apa. Ora apa-apa le. Lah lak tenan. Mohon maaf Bapak Ibu, ganteng ini menyiksaku. Lurae sing ndi lurae iki? Wah, tuwa men lurae. Oh bujang. Oh jomblo iki. Alah. Rabi meneh. Nah, saking pinternya Imam Syafi'i ini, Imam Malik mengakui kok. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, Imam Malik sembunyi-sembunyi mendengarkan pengajian Imam Syafi'i. Mendengar kajian Imam Syafi'i, Imam Malik menuliskan kalimat di tembok Masjid Nabawi. Man arada ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Barang siapa menghendaki belajar ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia belajar dengan Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Kowe suwe-suwe tak santet loh. Bapak-bapak sing mriku rada mriki mawon, Pak. Ora nutupi malan. Jenengan rada mriki mawon, Pak, ngapunten. Bapak mriki maju mawon lah apa, Pak. Lah. Kok geting aku. Ya Allah, wargane Bu Bupati iki jan. Rene le. Nah. Itulah perempuan. Hati-hati Mas. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ya itu. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu itu. Biasanya jilbabe ireng. Oh iki ya ireng ya iki. Sing jilbabe coklat insyaallah luweh parah. Imam Malik mengatakan apa? Man arada ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, sehingga ketika Imam Syafi'i selesai ngaji, Imam Malik buru-buru pulang, nggak enak dengan Imam Syafi'i. Begitu membaca khot tulisan Imam Malik di tembok Masjid Nabawi, Imam Syafi'i menuliskan kalimat di belakang khotnya Imam Malik, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, Imam Malik penasaran. Bu, saya mau tanya, apa rahasia kecerdasan Imam Syafi'i? Ibunya Imam Syafi'i jawab, kamu nanya. Sekarang kayak gitu viral loh Bu, gampang banget sekarang jadi orang viral itu.
Makanya Pak Lurah Tinggar, besok kalau Pak Lurah mati di alam kubur ditanya malaikat, hei Pak Lurah, man robbuka? Jawaban, kamu nanya. Giyebuk malaikat kok aneh-aneh. Nah, Bapak Ibu, ternyata rahasianya dua. Yang pertama, ibunya Imam Syafi'i matur, Pak Kiai Imam Malik, yang pertama rahasianya adalah ketika saya menyusui Syafi'i bayi, terlebih dahulu mengambil air wudhu. Artinya apa? Saya nyusui anak saya dalam keadaan suci. Makanya ibu-ibu please, kalau mau menyusui anaknya, wudhu dulu. Loh, cik ngeyel, selak nangis. Ayo. Lah podo-podo njaluke, luwih sabar anakmu apa bojomu? Kok selak nangis ngeyel lho Pak, ngono lho. Anakmu ora mungkin mati mergo mau tinggal wudhu. Kok selak nangis? Lah awakmu lucu, baru nyambel terasi, anaknya nangis, ora iso ora wudhu, langsung enyoh. Kuwi lah anak iso ngomong mesti bengok, bu susumu mambu terasi. Wudhu bu, wudhu dulu. Kemudian yang kedua apa? Ibunya Imam Syafi'i matur, Pak Kiai Malik, kenapa Imam Syafi'i secerdas ini? Dulu ketika bayi, saya memberikan ASI kepada Syafi'i 2 tahun. Maka nyuwun sewu, salah satu program menanggulangi stunting untuk ibu dan anaknya adalah kembali menggalakkan menyusui kepada anak secara sempurna 2 tahun. Jangan kurang. Lawakmu lucu loh yuk, anak 5 bulan sudah nggak mendapatkan ASI, malah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Maka begitu gede krungu adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Emoh. Mergo anake sapi. Anak 5 bulan diganti susu kaleng. Anak dipasrahkan pembantu. Mbokne kemana? Senam. Gawayane satong dongwa. Sok-sokan. Pagi seharusnya ngurusi anak, pasrah ke pembantu, mbokne sepedaan pit-pitan. Goes. Awan tinggal arisan. Bengi tinggal pengajian. Anake kabeh mung dipasrahke pembantu. Ini problem. Makanya lah anakmu luweh manut kepada pembantu ki ya lumrah. Oh sakniki apa-apa pembantu Pak. Nyusoni anak pasrahke pembantu. Sarapane anak pembantu. Wedange sing lanang pembantu. Ngudang anak pembantu. Ngudang bojone Bu, tolong nggih. Jadi stunting ini bisa kita tanggulangi bersama kalau mengandalkan anggaran dari pemerintah berat. Lu bener Pak. Kalau kita mau memerangi nyuwun sewu, mengurangi stunting hanya dengan mengandalkan anggaran dari pemerintah berat, karena anggarannya terbatas. Lah anggaran terbatas wae nyuwun sewu. Lurahe sakniki demo ning Jakarta njaluk tambah anggaran dana desa. 1 miliar jadi 10 miliar. Alah gayamu Pak Lurah, Pak Lurah. Dadak melu-melu, wingi melu demo. Wingi ngopo demo barang? Minta perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya nopo Bu Bupati? Untuk mengurangi konflik horizontal sesama pendukung calon kepala desa. Tak kandani Pak Lurah. Kalau mengurangi konflik sesama warga, solusinya itu bukan dengan perpanjangan masa jabatan, tapi pengajian ngundang Gus Miftah. Dadak demo di Jakarta minta 6 menjadi 9 tahun. Ternyata alasannya bukan itu,
Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan? Mergo modale urung balik. Wis to Pak Lurah, konaah disyukuri mawon. Lah wong dadi lurah wis 6 tahun 3 periode, berarti 18 tahun. Kula niku kadah jamaah lurah kathah. Alah babah dadi lurah niku repot, gajine titik. Dene gajine titik kok minta tambah perpanjangan. Rungokno kuwi Pak Lurah. Kok geting aku ngono. Ada perpanjangan barang. Wis disyukuri mawon dadi lurah alhamdulillah. Senajan to kula yo ngerti lurah niku resikone kathah. Dicurigai tok. Ana BLT dituduh. Alah paling sing diwene BLT mung dilure lurahe dhewe. Ha, saya tahu pasti suudonmu seperti itu. Dan mohon maaf, itu benar. Benar-benar suudon ngono lho. Lagian wargane Bu Bupati ya lucu kok. BLT untuk orang miskin, sing sugih ngaku miskin. Sing duwe mobil ngaku miskin. Wonge ya teko. Biasanya jilbabe pink, Pak. Nah. Piye to ki? Nah, sekarang fokusnya adalah termasuk stunting niku dan lain-lain. Bagaimana menjadikan desa Tinggar ini, Jombang, mendapatkan prioritas rahmatnya Allah. Anu ngono Pak. Saiki masuk bank aja Anda ada nasabah prioritas. Gini apa mboten? Oh. Apa bedanya dengan nasabah umum? Tentunya fasilitasnya berbeda. Pelayanannya berbeda. Bagaimana ketika kita mendapatkan prioritasnya di mata Allah? Caranya pripun Gus? Wow, di awal pembukaan muqaddimah saya bilang, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Makanya banyak ayat Al-Quran yang bunyinya sesungguhnya Allah mencintai. Coba kalau kita lihat buahnya apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang baik. Saya doakan semua yang datang ini orang-orang baik. Orang baik itu senangnya kumpul dengan orang yang baik di tempat yang baik. Insya Allah selesai acara semuanya menjadi orang baik. Amin. Kenapa harus baik? Karena barang itu kalau baik pasti dicari. Yakin. Beda. Kalau kasusnya Tinggar ngundang Gus Miftah, orang kok Gus Miftah kiai baik. Orang, tapi kiai kentir. Aku ngerti kok pikirannya lurah aku paham. Ngundang sing kentir wae. Ini ya beda Pak. Walaupun kentir ya tetap ayu diundang presiden, diundang menteri, diundang wali kota Los Angeles Amerika Serikat. Kata pamer mbahmu pamer gitu. Tapi ya beda lah pengajian karo Pak Jokowi nih Jakarta ngajine sebentar sangune oke. Lah ning Tinggar ngajine lama sangune wis murah dinyang. Jenengan ngerti sing kenyang sapa? Sing lemu kae lho ya. Morone pondok bah mbok rawuh teng Tinggar to bah. Aku mesake kae rupane kaya kotak infak to. Nah. Ya akhirnya mau nggak mau saya datang gitu loh. Kae gayane mau nyogok aku nganggo ndas wedhus ngono. Disuguh wedhus sak congore kan Pak mau. Nih ya kuwi le, wetengmu aja gede-gede ngono kuwi. Wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Oh kandhani kok. Soalnya kula ya tau lemu. Saya Ibu Bupati, saya dulu tahun 2015-16 itu berat badan saya 108 kilo Bu. Kalau dulu lemu Bu, 108 kilo. Kalau Mas itu paling 80-an sekian lah. Saya dulu 108 kilo. Gede banget saya. Saya itu merenung di Raudhah umroh saya terakhir sebelum saya kurus. Oh ya.
Kanjeng Nabi itu usianya 63 tahun kok sehat terus. Kanjeng Nabi itu seumur hidup sakit hanya 2 kali. Itu pun penyakitnya sepele, puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Kan ora mungkin Kanjeng Nabi kok jantung koroner, ora mungkin. Kanjeng Nabi kok stroke, ora mungkin, Pak. Jenengan tahu stroke itu penyakit apa, Pak? Stroke itu, oh bukan, stroke itu penyakit yang diakibatkan adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah, stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Bisa dicontohkan, Pak? Kalau Pak Lurah beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, kula niku merenung, Bu. Kok Kanjeng Nabi bisa sehat ya? Usia 63 tahun, badannya tegap. Kanjeng Nabi itu dadanya bidang, perutnya rata, Pak. Padha karo awakmu le, perutnya rata. Rata-rata lemak. Lah ternyata Kanjeng Nabi itu bisa sehat terus kok berangkat dari hidup sehat. Pola makan teratur, rajin poso. Maka saya pulang umroh waktu itu, Bu, tahun 2016, saya memutuskan kembali puasa Daud. Alhamdulillah sampai hari ini nggak putus, Bu. 2016 sampai 2023. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Termasuk bulan Ramadan besok saya juga Daud rencana. Saya nggak makan nasi. Waktu itu 2 tahun saya prosong rawot. Sama sekali saya nggak makan nasi. Yang makan cuma sayur, daging, lauk. Lontong mbahmu kok lontong ya ora. Alhamdulillah 8 bulan, Bu, berat badan saya turun 30 kilo. Dulu 108 kilo, sekarang normal 72 kilo. Bedanya apa, Bu? 2016 usia saya sekitar 33 tahun, tapi usia metabolisme tubuhnya sama dengan orang 50 tahun. Jadi kalau orang itu, mohon maaf, olahraganya tidak terjaga, makanannya tidak terjaga, niku nyuwun saya, Pak, usia metabolismenya jauh lebih tua. Sekarang usia saya 41 tahun, usia metabolisme tubuh saya seperti anak muda usia 27 tahun. Rungokno le. Mila gantengku awet. Soalnya bendina aku ngombe formalin. Modar malahan. Tak semangati main guru gue le. Ojo gede-gede ngono kuwi ta wetengmu, Jun. Aku zizi. Oh, iki yo. Luwih gede ngono. Sorry lo, Bro, sorry. Aku ngarapi karo awakmu lo, Bro, kae lo. Luwih parah. Mila laku lombian, Pak. Laku lombian wetenge gede manuke cilik. Lah saiki Gus Miftah, wetenge cilik berarti manuke ora cangkeme ngawur. Lah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Kemudian lihat lagi. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Kemarin pertanyaan menarik, Bu, vonisnya Sambo sama yang lain-lain. Kita diskusi sama anak-anak santri. Bah, masa kasusnya sama, hukumannya berbeda-beda? Berarti nggak adil, Bah. Oh, dhisik le. Kamu harus paham. Definisi adil niku napa to? Wada'u syai'in fi mahallih. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi adil itu tidak harus sama. Maka mohon maaf Bapak-bapak di atas panggung, Mas-mas Hadroh, nyuwun sewu, mohon maaf. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Lak podo malah radil. Sing ngaji aku, sing amplopan lurahe, radil. Adil iki lurahe nambahi. Adil. Pak Lurah iki jomblo to? Mbok rabi meneh, Bro. Kok ngomong jomblo kurang ajar iki, Pak. Duwe bojo? Nggih, dongake mawon muga-muga lurahe panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati lurahe urip dhewe. Amin.
Wada'u syai'in fi mahalih. Podo-podo kiai ini umpamane. Kuwi ra kudu padha, Pak. Kaya kula niki kedapuk dadi kiai ini artis. Kiai ini silet British. Loh. Kiai ini purel. Ayo we. Besok sore ini Bu, saya pengajian bersama para PSK di Tretes Pasuruan. Pengajian umum, PSK-nya yang daftar sudah 400 orang. Boh, aku langsung sing sacet masih, aku yang mana tak? Buat tuh kok ini. Das. Nah, langsung ceket. Tambahi dana kenakalannya masih, aku yang mana? Nah, beda-beda. Lah, keadilan di dalam Nahdlatul Ulama niku keren. Kenapa sama-sama ulama berhimpun di dalam Nahdlatul Ulama, tetapi Allah memberikan kelebihan masing-masing kepada para kiai. Itu bentuk keadilannya Allah, Pak. Milo ana kiai ya sing ngurusi organisasi Tanfid Suriah, ana kiai sing ngurusi wong desa-desa kaya Mbah Mudin, ana kiai sing ngurusi artis kaya kula. Milo Pak Lurah melu kula teng Jakarta pengajian kalian artis Pak Lurah. Sing ngaji karo aku ayu-ayu. Dari Wika Salim, Nikita Mirzani, Aura Kasih, Selin Evangelista. Yang terbaru idolanya Pak Lurah, Lucinta Luna. Banci Bu, ketoke wahyu Bu, tak rangkul busine metu Bu, tunggu. Jadi nyuwun sewu, kalau innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai orang adil. Adil itu nggak harus sama, Pak. Contoh yang paling gampang, kamu punya anak 4, kuliah, SMA, SMP, SD. Apakah 4 orang ini uang sakunya sehari sama? Kan ya enggak. Tentunya kebutuhan yang SMA sama SD beda. Apakah ketika memberikan lebih banyak kepada yang kuliah itu berarti tidak adil? Oh tidak, Pak. Itu justru adil. Makanya kenapa saya itu nggak berani menikah lagi, karena saya bingung konsep keadilan dalam berpoligami. Aku belum nemu, Pak. Kalau konsep adil, istri pertama 10 juta, istri kedua 10 juta, gampang Pak, beres. Persoalannya saya mikir, kalau uang itu bisa saya bagi, saya masih bingung bagaimana membagi perasaan saya. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena di syuting televisi. Konangan bojoku mudar aku. Allah gayane Pak Lurah, dene wedi karo bojone, rupamu Pak Lurah kowe ya ono. Jangankan lurah, kiai lho Pak, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku yang gumun karo wong wedok kok menangan bianget iki sangka apa ngono. Apa Bu? Kalau saya itu bukan masalah apa, saya menghargai perasaan istri. Sampai saya itu Bu melarang istri saya bekerja dari awal nikah, padahal masih miskin. Saya bilang sama istri saya, kamu gak usah kerja. Ingat, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, aku akan menjadi tulang punggungmu. Hei, laki-laki ingat, suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang kok tulang tulung gitu. Tapi kemarin saya ditanya sama jamaah saya, tapi perempuan boleh bekerja enggak Gus? Silahkan. Tapi kalau saya untuk istri saya jangan. Karena saya mikir begini Pak, istri itu dinafkahi tiap hari saja masih berani sama suami, apalagi punya penghasilan sendiri. Dia. Tapi kalau Anda mau bekerja silahkan untuk bojoku kok. Saya sarankan kalau Anda mau bekerja silahkan. Ingat, suami itu hanya titipan. Artinya apa? Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Ono wae. Makanya saya kalau ditanya Bu, kenapa Gus gak poligami? Kan ganteng, duitnya oke. Loh, bukan masalah uang banyak. Kalau uang bisa saya bagi, tapi perasaan itu saya belum nemu konsepnya Bu. Bagaimana saya membagi perasaan? Saya punya istri satu saja, saya nggak pernah di rumah. Maka saya selalu bilang, hidup saya itu apa-apa cukup, kecuali satu, kelon.
Aku ora tau ning omah kok. Podo cie. Kamu nafsu sama aku ya. Podo. Nah, saya tidak mau membahas inallah yang banyak malam hari ini supaya Tinggar dan Jombang mendapatkan rahmatnya Allah. Bagaimana caranya? Itu lebih penting. Soalnya ada yang bahas rahmat. Niku mau dibahas inallah niku kuwatah soalnya inallah yuhibbul mutawakkilin, inallah yuhibbus sabirin, inallah wis banyak lah pokoknya. Yang kita bahas cukup satu saja. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wis, sebelum kita bahas yuk kita selawatan dulu. Mau selawatan? Minta lagu apa? Mangku Purel mbahmu Mangku Purel. Mosok karo Bu Munjidah kok Mangku Purel. Kan aku jadi mau. Pak Lurah ngersake lagu napa Pak Lurah? Joko Tingkir. Joko Tingkir. Bojo loro. Malah nantang-nantang wong kene iki. Ya sing njaluk bojo loro tak dongake muga-muga bojone poligami. Amin. Tak kasih lagu poligami, Bu. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, tolong dicatat. Ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Maka akan saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami, mohon maaf. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Ibu? Mau setuju. Supaya suamimu tidak menikah lagi, ini resepnya. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Kuwi rungokno. Pengajian arek ketemu Gus Miftah dandane ayu nih. Nganti ibu iki ya Allah alisnya kaya galengan tak kandhane ngomong. Ning saya mendukung perempuan tuh harus dandan walaupun sudah punya pasangan. Tetaplah make up yang dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan tak kandani. Tapi yang perlu kamu ingat, dandan itu untuk suamimu, bukan untuk suami tetanggamu. Pengajian ketemu aku ayu nih kaya ngono, lak ning omah ya Allah. Wis daster tua bolong-bolong, ambune sambal terasi. Boyoke bekas kerokan, tali kotange petil siji pisan. Menjijikan. Lah dandan ngene iki lho ning omah sing ayu ngene iki to yuyu. Walise lukisan, raine rata ya pupuran, irunge mancung ya suntikan, untune ya kawatan, bodi ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan, susune ketok gedhe ya ganjelan. Lah wong wedok. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Kok geting aku. Iki jenenge rayu apa papan karambol. Wedak lisan. Tepung kanji. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak NU Ibu Muslimat. Ora niat sing banter. Bangga mboten dadi wong NU. Kula niku mbiyen salah satu daerah yang saya impikan itu Jombang. Mila kula zaman kula sekolah, sing kula sering sowan niku teng Jombang. Soalnya kula ngefans banget kali almarhum Gus Dur. Sampai kula zaman teng PMI Ibu, saya itu dijuluki miniatur Gus Dur. Mergo kula ngefans banget kali Gus Dur. Karena di Indonesia itu, mohon maaf, matanya yang tidak bisa melihat, hatinya terang itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu kayak sapa? Lah iki bocah iki lek ngene iki. Ora ding ora. Kayak munyuk ding yo lali aku.
Gus Dur niku lak cara Rangga Warsita, Bu. Rangga Warsita niku murite Hasan Besari, Mbah Hasan Besari Ponorogo. Mbah Hasan niku putune Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari niku mbah kula nomor 9. Dadi lak kula mbiyen pas haule Mbah Wahab niku lak kula matur, kula niku putune Mbah Muhammad Besari. Kula urutan nomor 9, Bu. Miftah Maulana Habibur Rahman, Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Ilyas, Nyai Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Pas 9. Muhammad Besari duwe bapak namanya Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak Sultan Trenggono, Raden Patah, Prabu Brawijaya. Jadi elek-elek kula niku tasik keturunan ke-18 Prabu Brawijaya. Tapi kula isin lek ngomong Mbah. Lah mbahku ampuh. Hasan Besari niku duwe murid namine Rangga Warsita. Duwe murid namine Antawirya. Antawirya niku sinten? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panatagomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Loh, aku lak ngomong mbahku isin, Pak. Mbahku duwe murid di Ponegoro. Aku duwe murid Begenggek. Ya Allah. Kan aku malu. Tapi kan saya punya alasan, Bu. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kiai itu banyak. Tapi sing ngurusi Begenggek jarang. Siapa? Gus Miftah. Barang niku yen sithik longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai niku kata sing ngurusi Begenggek jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Kok Begenggek iki lho. Piye? Malah kiai Begenggek ta, Bu. Kan aku jadi malu. Lah miturut Rangga Warsita niku, Gus Dur niku dipun juluki satriya lelana tapa ngrame wuta ngideri jagat. Niku Gus Dur. Lah Pak Karno niku julukane Rangga Warsita Satriya Kinunjara Murwa Kuncara. Lah Pak Harto Satriya Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Lah Kesandung Kesampar. Pak Harto didemo Kesampar. Sing lucu mbah kula, Pak. Mbah kula umure tuwa banget biyen tak takoni. Mbah, enak zaman Pak Harto napa Pak Jokowi? Enak Pak Harto li. Ah masa Mbah? Heeh. Lah kok iso? Heeh. Zaman Pak Harto biyen mbahmu wedok sih enom. Zaman Jokowi wis tuwa. Oh ya. Ayo bangga dadi wong NU. Moga-moga sesuk teng Padang Masar bareng Mbah Hasim. Amin. Bareng Mbah Wahab Hasbullah. Amin. Bareng Mbah Bisri. Amin. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor, Adek Fataya tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat wae. Sing dipikir badokan tok. Rahmat apa berkat? Rahmat apa berkat? Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodho asor apes ino awan bengi do sulaya
Najan gagah manuke. Oh, rasa nesu Pak Lurah kan murah dinyang. Angel. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk di GR. Oh, saya pengen dirabi rupamu dadakno. Siapa mengaku sik ngadeg. Sekarang sholawat kebangsaan. Semua HP-nya diangkat, flashnya dihidupkan. Nah, flashnya dihidupkan. Kita sholawat kebangsaan. Ngomong ini masih satu abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari NU. Amin. Yo. Flashnya semuanya diangkat. Sing ngangkat HP pakai flash kancane Gus Miftah. Sing orang ngangkat flash kancane Samsudin. Oh, tenan.
Napa? Lurahe pateni kok lurahe, lampune kok lurahe. Lampune Pak Lurah. Semuanya diangkat. Yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Diangkat HP ini ratenanan. Mosok mong telu sing angkat HP. Mereka pundi, mereka pundi. Kulon. Nah, nanti HP-nya digerakkan ngulon dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat yang tinggi. Kok ayo mulai loh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Coba pikir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli pisang di tengah desa.
Alhamdulillah. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Malah nangis. Tuku bawang kleru mrica, wis kebacut sayang mong dianggep kocok. Semarang kaline budek, sing disayang matane picek. Wargane Bu Mujidah jan. Cerdas soalnya. Ibu-ibu ngersake digaweke sair, ya wis. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Iki wis tuwek tapi kemenye. Alhamdulillah. Tokoh itu yang paling saya idolakan dua, Bu. Satu Imam Abu Hasan Asadili, dua Gus Dur. Lah niku wonge lucu kabeh. Imam Abu Hasan Asadili itu sing duwe thariqah Sadiliyah niku. Niku lek nanti kandha ngeten, lak kowe duwe guru, gurumu ra iso gawe guyu tinggalan minggat. Niku Imam Abu Hasan Asadili. Ya padha karo Gus Dur. Modele nggih Sadiliyah ngoten niku. Kaya Gus Dur takoni wartawan, "Gus, kenapa kalau ceramah Gus Dur kok harus membuka dengan assalamualaikum? Apakah Gus Dur karena orang Islam?" "Oh enggak, saya itu membuka ceramah dengan assalamualaikum bukan karena saya orang Islam yang baik, tapi karena saya pengen tahu ada yang datang apa enggak." Lah jawab, "Waalaikumsalam." Oh ono sing teko. Kan ra ndelok. Iku Gus Dur, Pak. Sing lucu meneh ana Pak Polisi tak kandhani Pak Polisi. Zaman Orde Baru niku Gus Dur dimusuhi kali negara, kali presiden. Akhirnya Gus Dur rapat kali para kiai, diawasi kali Intel, Pak. Gus Dur ngerti lah diawasi karo Intel. Akhirnya Gus Dur kondo, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Wah, Intelnya mumet dase ya ta. Intelnya mulih ya ta. Takoni karo komendane, Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur?" "Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Gus Dur dilawan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sakniki resepnya bagaimana supaya Tinggar, supaya Jombang mendapatkan rahmatnya Allah. Bu, mau nggak mendapat rahmatnya Allah? Mau nggak mendapatkan kasih sayangnya Allah? Kula wenehi carane. Alah sing bales wong tua-tua. Kayak sini ngarep ruko lho wis tuwa, jilbabe pink. Ya Allah. Pink itu warna jomblo. Ungu itu warna janda. Kok Pak Lurah sarunge ungu, berarti Pak Lurah senengane roh. Kanjeng Nabi dawuh, Bapak Ibu, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang niku syaratnya napa? Rukun. Berarti napa? Lak wong Tinggar pengen uripe makmur, niku syarate kudu akur, rukun. Contoh yang paling gampang,
Kula ajeng ngundang selamatan jenengan. Kula ajeng sowan Pak Lurah. Begitu saya mau masuk rumahnya Pak Lurah sedang bertengkar dengan istrinya. Kira-kira kula sida mlebu ning omahe Pak Lurah napa mboten? Ora. Kok ngopo kae lurahe ndembe diamuk karo bojone. Dituding-tuding karo bojone. Ketoke heeh. Makanya Pak Lurah, siapkan lato-lato di rumahmu. Walaupun secara alami Pak Lurah sudah punya lato-lato. Paling kisut. Lato-lato itu fungsinya untuk bersaing dengan mulutnya ibu-ibu yang cerewet. Jadi begitu wong wedok mulai ewek, bunyikan Pak lato-latonya. Edek. Kok lato-lato wis muni tetep cerewet gampang, tatapke cangkeme langsung. Lah kula mboten Bu Bupati. Kalau saya itu punya kebiasaan kalau saya pulang ngaji itu anak saya tidur, saya pegang kepalanya, saya usap, saya sholawati, saya fatihai. Supaya anak saya soleh. Kowe ya padha ngono Pak, lak duwe bojo cerewet gampang. Kowe engko mulih turu, bojomu turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok mau Fatihai tetap cerewet gampang, tambahi Yasin dan tahlilnya. Insyaallah Pak langsung bablas. Loh tapi kita Bu, saya itu banyak persoalan yang bisa saya selesaikan cukup dengan sholawat dan fatihah. Karena guru-guru saya itu semuanya kalau ngasih ijazah cuman dua sholawat karo fatihah. Coba lah sing biasa derek ngaji saya kemana-mana itu. Udan dawures di fatihah itu sholawat yo mandek Pak. Mandek. Berarti nopo? Fatihah sholawat niku ampuh. Karena al-fatihatu liman quriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Salah satu khasiat fatihah. Kopi panas mau wacake fatihah ping 100 langsung ngadem. Langsung adem. Otomatis nih. Lah Pak Lurah ngersake pengen ketemu karo malaikat yo gampang. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung ketemu malaikat Pak Lurah. Israil. Ya rasa wedi mati Pak Lurah. Walaupun Pak Lurah lebih tua daripada saya, tapi belum tentu yang mati duluan saya, belum tentu. Bisa jadi Pak Lurah dulu. Lah aku santai kok Pak. Aku tuh ngapa ora gelem mandek ngaji. Soalnya aku duwe cita-cita. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah jenengan ibu-ibu biasanya apik, matine ya pas apik. Tapi kalau biasanya biasa ngonek-ngonek sing lanang, mati ini pas ngonek-ngonek sing lanang. Mati kok. Hati-hati. Kalau biasanya ngaji kaya kula bisa jadi mati nih pas pengajian. Kan keren. Aku pas ning tinggar malaikat Israil teko. Langsung diumumkan ning masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara kepala desa. Rasido ditambahi jenenge. Yo rasa nesu Pak Lurah. Ning lak niki lurahe cetok NU Bu. Kan mau cangkeme udut ya Allah. Nah Bapak Ibu, ternyata dalam banyak versi disebutkan pengen dianggap wong apik niku syarate napa? Dadiya wong sing duwe ati sing apik. Lah, ati sing apik niku ciri-cirine napa? Ati sing seneng rukun, yang suka akur. Akur rukun. Coba begini deh. Kategori keluarga yang baik itu apa toh? Suaminya baik sama istri, istrinya baik sama suami. Lah, orang baik itu ukurannya apa, Pak? Lamun iso nampa apa anane toh? Bisa menerima itu kenapa? Karena hatimu akur, hatimu rukun. Saya buktikan ketika Nabi Musa alaihissalam umatnya itu dilanda kemarau panjang Bu. Jadi umatnya Nabi Musa itu pernah kemarau. Bertahun-tahun nggak turun air hujan. Sampai akhirnya terjadi cara bahasa Jawa ini laip. Cara bahasa Indonesia laip ini apa? Paceklik.
mati meninggal dunia. Akhirnya Nabi Musa ngumpul ke umatnya, diajak sholat istisqa, sholat jaluk udan. Ojo salah, istikharah, istisqa. Lah istikharah ki sholat salah satunya memantapkan pilihan nih. Umpamanya kamu suka dengan dua cewek, sebelum kamu memutuskan milih siapa, istikharah dulu. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, wis di istikharah nggak ada yang mau. Wah, gue nangis gue. Langsung kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Wah. Bukan itu quote-nya. Kalau cinta kamu ditolak, pakai quote-nya Gus Miftah yang paling mustajab. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wah, baru kau. Kok santet? Bukan begitu le. Jika dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, kupastikan kamu akan merindu aku tanpa harus bertemu. Codot dilawan. Saya tuh gampang buat quote bu. Saya tuh lihat apapun bisa jadi quote bu. Kayak cahwi kuru banget li. Saya bisa quote. Kamu yang kurus banget. Aku tahu. Kamu mesti makannya banyak. Kalau kamu makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Azab. Tapi pecine NU loh, kita doakan masuk surga. Amin. Pecine. Wonge keri Pak. Nabi Musa sholat istisqa, Allahu Akbar, 3 kali sholat istisqa. Ternyata tetap nggak turun hujan Pak. Nabi Musa ini kan punya karunia wa kallamallahu Musa taklima, iso omongan langsung kali Gusti Allah. Akhirnya matur. Ingat ya, kalau yang orang bawah kepada yang atas itu namanya matur. Kalau dari atas ke bawah namanya dawuh. Kalau Pak Lurah ke Ibu Bupati itu namanya matur. Kalau Bu Bupati kepada Pak Lurah dawuh. Lah kita itu orang Jawa bu, kehilangan sense of Jawanya. Contoh, saya itu ke Taman Banser, Gus Miftah, kulo sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Ganti menika kulo badhe ngendikan, monggo selajengipun Gus Miftah matur. Ikan goblok pak. Sing bener saya sowan apa saya rawuh? Saya sowan, jenengan rawuh. Sing bener kulo matur napa kulo ngendikan? Kulo matur jenengan paring pangandikan, kulo purun jenengan kersa. Saya gini, jenengan tak wene duit kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok, kudune pura. Mila lan jenengan nyuguh kopi ngoten iki, bahasane sing bener napa? Monggo Gus dipun kersakaken. Lah mergo rung ditawake ya ora tak ombe. Nganti kopine adem. Ya salah lurah iku mon. Ora Pak Lurah. Itu gara-gara ngenyang loh. Nah, Nabi Musa matur sama Allah, "Ya Rob." Saya pertanyaan kan Bu, kemarin diskusi menarik. Lak malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kuwi dawuh apa matur? Wah, angel lagi. Ayo. Iso dawuh, iso matur. Loh, saya itu lahir di Lampung loh. Tapi kula iso basa mlitit loh. Karena saya terbiasa melihat bapak ibu saya basa, Bu. Makanya saya sama istri saja itu kalau chatting WA itu basa, apalagi ketemu langsung. Jenengan bisa buka HP saya. Kalau saya chatting sama istri itu bosok. Saya chatting sama istri saya panggil, "Beb." Istri saya jawab, "Iya, say." Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Kayak saya mau naik panggung ini, "Bunda sampun dahar napa dereng?" Jawab, "Sampun, Bah." Itu biasa. Saya masuk kamar pulang malam-malam. Masuk kamar, istri saya di kamar, saya bilang, "Bunda, napa krotone pun siap?"
Kroto niku napa, Mbah? Pakan manuk. Aku yang ngono ta. Langsung bojo kula jawab, "Sampun, Mbah, krotone pun siap." Langsung aku, "Oke." Ngene. Mila nanti Pak Lurah pulang langsung kroto. Lurahe malah nyanyi lagu ini Gus Miftah sing anyar lho. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku ra tau dibagei terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa lurahe iki? Gugah rondo diajak ngaji ngono lho, Pak. Lak malaikat Jibril itu kapasitasnya bisa matur, bisa dawuh. Bisa matur karena derajate Kanjeng Nabi niki menungso sing paling apik ngalahke malaikat. Tapi dalam kapasitas malaikat Jibril membawa pesan dari Allah, berarti malaikat Jibril dawuh. Loh, ana kalane ibu bupati niki matur, ana kalane ibu bupati niki dawuh. Umpamane selaku bunyai Bu Khofifah niku lak karo Bu Munjidah matur selaku bunyai. Bu Khofifah matur kalian panjenenganipun bunyai Munjidah. Tapi kan dalam kapasitas bernegara berbangsa, nyuwun sewu, Ibu Bupati matur kali Bu Khofifah. Bu Khofifah dawuh sama Bu Munjidah. Aku ketoknya kasar, Pak. Namun teng panggung, mung gaya mawon kula niku. Asline walus kula niku. Lho estu, kaya wadalu kula takoni Gus Miftah, kok Gus Miftah sering ngomong dancuk itu gimana toh? Kula no ceritane, kula niku haule Mbah Wahab Hasbullah mang matur kali Ibu. Belas kula ra misuh. Rampung ngaji saya didatangi sama Kiai Hasib. Pas kula mangan, "Gus, aku gelo karo awakmu." Tak pikir ana sing salah iki. Wonten dawuh Ki, "Aku gelo karo awakmu." Wonten dawuh Kiai, "Ngaji sak jam kok belas ora misuh." Kiai Hasib. Angel ya ngono. Wis ngompet-ngempet aku ora misuh. Malah ternyata digeloni gara-gara ora misuh. Lah kula takoni, "Gus Miftah kok sering ngomong dancuk niku napa?" Kula jawab sakniki. Napa Gus Miftah sering ngomong dancuk? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Nguri-nguri, Pak. Loh, karena kalau sampai saya nggak melestarikan dancuk, bisa jadi dancuk diaku-aku oleh Malaysia. Soalnya lah Malaysia apa-apa diaku Pak Lurah. Reok diaku, keris diaku, batik diaku, wayang diaku. Suwe-suwe dancuk dianggap produknya Malaysia. Ya kan dancuk gitu harus ngapa. Maka saya korbankan mulut saya demi menjaga kearifan lokal, yaitu dancuk. Itu alasannya. Kok Gus Miftah ngomong dancuk fasih, jelas aku ngerti ilmu tajwid kok. Jadi panjang pendeknya pas. Loh, tapi tenan loh Pak. Saniki reok keris wayang batik kabeh di aku Malaysia. Nggo suwe-suwe dancuk adalah produk kami Malaysia. Lah kurang ajar kok yo. Makanya saya lestarikan. Wong kadang-kadang ngomong dancuk nganggo kol-kolah karo ikhfa kok. Dancuk ngono kuwi tau aku. Kol-kolahku brondo. Akhirnya apa bener nggih? Bu Munjidah iso matur, iso dawuh, tergantung kapasitasnya. Padha karo Jibril niku wau, iso dawuh, iso matur. Lah Bu Khofifah teng Bu Munjidah dalam kapasitas gubernur karo bupati, Bu Khofifah dawuh. Tapi dalam kapasitas santri kali bunyai, Bu Khofifah matur. Beda-beda nih. Nah, supaya jenengan ra kelangan bahasa Jawa ngoten. Nah, Bapak Ibu, Nabi Musa matur, "Gusti, sudah 3 kali kami sholat istisqa. Kenapa engkau belum berkenan menurunkan air hujan?" Hujan itu lah rahmat, Pak.
Mila napa lak kula kang donga tolak udan niku kula mboten purun. Mesti namung kula selawati. Kadang-kadang kula tambahi surat tabat yada Abi Lahab wa tab. Soale lah ana Abu Lahab rahmat kuwi ora mungkin mudhun. Lah udan kuwi rahmat. Lah awake dhewe maca Abu Lahab udane mesti isin balik. Kula mun praktekke bola-bali mangtakon penderek-penderek kula niku. Udan daweres kula wacake tabat yada mandek. Paling udane walah ana Abu Lahab mah aku ngono kuwi. Anyar lagi. Larang iki Pak Lurah. Ngapuke kaya ngene kok dinyang. Yus mergo aku cinta karo Jombang lah. Cintaku pada Jombang itu seperti KUHP pasal 184 ayat 2. Yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Maka ingat, cintaku pada Jombang seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tapi Jombang ora lurai tinggar, ora. Akhirnya apa? Allah mengatakan demikian. Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepadamu dan kepada umatmu. Kenapa Tuhan? Karena ada umatmu yang tidak akur. Ada umatmu yang tidak mau rukun. Ada umatmu yang saling berkelahi, bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Jadi Gusti Allah kira seneng Pak karo wong sing ra rukun. Saya tidak akan menurunkan air hujan. Kemudian Nabi Musa takon, syaratnya nopo Gusti supaya engkau menurunkan air hujan kepada kami? Allah memberikan 2 syarat, mangiling-iling. Yang pertama, Musa jadikan umatmu umat yang rukun, yang akur. Baru aku akan menurunkan air hujan. Berarti napa? Allah niku paling seneng kali wong rukun. Mila lak tinggar pengen rahmate Gusti Allah mudhun, kabeh slamet, dadiya warga Jombang sing akur, sing rukun. Apalagi menjelang tahun politik. Lah niki penting, Bu. Saya dulu masih ingat dibuatkan acara sama Ibu Bupati ini dalam rangka waktu itu pemilihan kepala desa serentak supaya akur. Mendekati tahun politik Pak, wis toh kita partai boleh beda, NU boleh di mana-mana, tapi nyuwun sewu, apapun perbedaan di antara kita, jangan sampai kita menjadi umat yang congkrah. Sama halnya ketika saya ngomong NU Muhammadiyah itu pilar Pak, supaya Indonesia itu selamat. Milolah Indonesia pengen gede gampang, NU Muhammadiyah ojo gelut. Milo di mana-mana saya bukan siiran. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh akur raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh akur raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate. Sesok beda partai nggak ada urusan, beda caleg nggak ada urusan, beda pilihan presiden nggak ada urusan, beda calon bupati nggak ada urusan. Sing penting ngakur, jangan saling menjelekkan. Saya itu Pak kalau mau pemilu mumet Pak dasku, pengajian jalan, sepanjang jalan, pohon-pohon dipenuhi gambar caleg. Bahkan setan demit jin iblis lari dari pepohonan, kalah karo gambare caleg. Bahkan setan gumun delok gambare caleg, cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Malah dipakoni dhewe-dhewe. Ning Yogya lebih medeni, Pak. Caleg iki masang gambar, ya Allah. Gambarnya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tulisannya siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu aku. Serah percaya belas aku. Ayo sing akur. Bu, Pak, siap untuk akur? Siap untuk rukun? Beda pilihan ora masalah. Santai mawon. Kula takoni, "Sesuk Gus sinten nyoblos sinten?" Jelas, nyoblos bojoku. Aku ngono. Repot amat. Gitu aja kok repot. Mula kula nyoblos bojo cethok, tak waleh lagune Pak, mlebu kamar langsung nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing didudul ndangak-ndangak.
Nomor loro. Ini yang menarik, Bu. Takon meneh Nabi Musa, nomor 2 apa Gusti syaratnya? Allah jawab, carilah wali Allah yang namanya Barah. Nabi Musa kaget, aku ki nabi kok goleki wali kepiye? Apa kehebatan Barah ini? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Kenapa kamu harus minta doa kepada wali Allah namanya Barah? Karena wali Allah yang namanya Barah itu sehari membuat Allah tersenyum minimal 3 kali. Jadi Bu nyuwun sewu, Gusti Allah ini ternyata yo iso diajak guyon. Mila Pak Lurah kadang-kadang ndonga niku rasa terlalu sepaneng. Kulo sudah mempraktekkan itu. Zaman kulo mbiyen susah Pak, ndonga niku kadang-kadang karo guyon. Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang, serasa mau mati ya Allah. Diwene duit Pak karo Allah. Akhirnya apa? Nabi Musa sowan karo Barah. Barah kowe ndonga. Aku tak krungu ndongamu kaya ngapa? Jenengan pirsa dongane Barah napa? Ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak manut dengan engkau? Sehingga kok tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa. Krungu dongane Barah, Gusti Allah guyu. Paling kalau mikir cangkeme Barah ya. Akhirnya udan Pak. Mila kadang-kadang Bu, kita itu yo nyuwun sewu, nggak usah terlalu serius. Mila Pak Lurah bener tinggar, orang ngundang kiai ngalim, tapi ngundang kiai kentir ki bener tak kandhane. Sapa ngerti ngedokke rahmate Gusti Allah. Loro niku mon sing kula suwun. Siji mang rukun, nomor loro mang golek guru. Intine bareng lah golek guru niku wau. Kenapa? Karena al ilmu bila sayin fasaihu setan, ilmu tanpa guru gurune setan. Alhamdulillah Jombang gudange guru. Setan lo guru. Gudange guru kok gudange setan. Tapi jenengan pirsa, napa mbiyen Mbah Hasim golek pondok, gawe pondok kok teng Tebu Ireng? Ya mergo mbiyen Tebu Ireng niku Bromocorah ngono. Mbiyen Tebu Ireng niku kathah maksiat. Saniki kok kathah pondok, kok Jombang kok kathah maksiate, ora usah kaget umpamane. Nyuwun sewu, endi ana sumure kuwi wis mesti ana pecerene. Mesti Bu, niku mun hukum alam. Endi ana sumure mesti ana pecerene. Orang mungkin rano pecerene. Sampun jam 3 nggih. Kula pun kesel. Hasbi Robi bareng-bareng nyuwun, mudah-mudahan desa Tinggar dan Jombang senantiasa dijaga oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa mau tabui le, rasa mau tabui. Apa nduk? Ih dikai kembang cahayu aku ya Allah, ya Allah. Makasih Adik, sini tak sawer dulu. Jaluk duit deh, ajudanku. Sebentar sayang tak sawer. Sini. Namanya siapa? Felis. Siapa? Felis. Tenis. Felis. Fenis. Oh Fenis. Oh jenenge penis iki kepiye? Siapa? Felis. Felis kok ngomong penis. Umurnya berapa sayang? 9. 9. Kelas berapa? 4. 4. Cita-citanya pengen jadi apa? Koki. Maling matamu kok maling. Pengen jadi apa cita-citanya? Koki. Koki. Kamu seneng masak? Alah godhok banyuke gosong ngono. Ini namanya siapa? Gus Miftah. Iya, ganteng enggak? Ganteng. 200.000. Insyaallah. Kowe njaluk miskin. Wes guanteng ya. Cangkeme gua. Mau ora ngomong ganteng, 200.000 ganteng rupamu. Cuang kok mulai. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah
ha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah sebidah malih hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan seluruh masyarakat Tinggar matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.